Menegur orang yang berbuat salah itu adalah kebenaran. Mengajak orang pada kebaikan itu juga bagian dari tawasau bil haq. Mengingatkan orang untuk sabar itu juga bagian dari amar ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyat sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjat amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kembali kita diberi kesempatan dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kajian kita yang kelima ya. Sesi yang kelima di Yaumul Ahad Al-Hadi Asyar min Syahr Syawal li'am 1445 lil Hijrah. Dan kali ini kita akan bicara tentang satu surah yang singkat, kama qala al-Imam Asy-Syafi'i law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Surah yang 3 ayat Makkiyah yang seandainya Allah tidak menurunkan argumentasi untuk umat manusia selain surat ini, itu sudah cukup. Sudah cukup sebagai hujjah. Sehingga barang siapa tidak mengambil pelajaran dan tidak merasa diingatkan dari surah ini, dia akan terkena apa yang disebutkan di surah ini, yaitu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian besar. Oleh karena itu mengkaji surah yang singkat ini sebagai bahan renungan, sebagai pengingat adalah sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi hadhihi surah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Asr ya ikhwah adalah surah Makkiyah. Artinya surah ini turun di Makkah dan turunnya sebelum hijrah. Tapi tidak disyaratkan untuk menjadi surah Makkiyah harus turun di Makkah, enggak. Yang penting turunnya sebelum hijrah. Karena ada surah yang turun di Makkah masuknya Madaniyah. Di Juz Amma itu ada 3 surah yang masuk kategori Madaniyah. Di antaranya adalah surah An-Nasr, bukan Al-Asr ya, An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turunnya di Makkah karena terkait dengan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat umat manusia masuk berbondong-bondong dalam dinullah. Itu turunnya di Makkah, tapi dikategorikan sebagai Madaniyah. Demikian juga surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, yang pendek itu termasuk surah Madaniyah. Dan surah Makkiyah artinya surah yang turun mayoritasnya memang di Makkah, tapi yang paling menjadi patokan adalah dia turunnya sebelum hijrah. Dan ayatnya cuma 3. Urut-urutan turunnya adalah setelah surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Urut-urutan turunnya. Adapun di susunan mushaf beda. Jadi urutan surah dalam mushaf itu tidak sama dengan urut-urutan turunnya. Nah itu jelas banget kalau itu ya. Karena yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah, tapi 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Dan penempatan surah-surah ini sebagaimana yang kita lihat dalam mushaf itu berdasarkan perintah dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal suka-suka sahabat, enggak. Jadi surah Al-Asr turun setelah surah apa tadi? Alam Nashrah, ya, atau surat Asy-Syarah. Alam Nashrah laka sadrak. Di awal surah ini, sebagaimana di banyak surah-surah yang lain, Allah bersumpah dengan menyebut salah satu ciptaannya. Nah, ini khusus bolehnya bagi Allah. Adapun kita tidak diperbolehkan bersumpah selain menyebut nama Allah. Dan nama Allah itu banyak, ya. Bisa wallahi, bisa warabbil Ka'bah, bisa pokoknya salah satu di antara nama Allah, ya. Atau yang artinya itu adalah Allah, seperti warabbul Ka'bah, warabbil Ka'bah, demi sang pemilik Ka'bah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah juga, gitu ya. Taib. Warabbi Muhammad, warabbi Ibrahim, boleh. Karena Rabbnya Muhammad, Rabbnya Ibrahim juga sama dengan Allah. Aisyah radhiyallahu anha, ini keunikan ibunda Aisyah yang sangat difahami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Rasulullah menjadikannya sebagai indikator. Ini Aisyah lagi seneng atau lagi ngambek sama Rasulullah. Kalau lagi senang, dia bersumpah dengan mengatakan apa? Warabbi Muhammad. Tapi kalau lagi ngambek, dia bilang warabbi Ibrahim. Sama sebetulnya. Ya. Makanya Nabi bilang apa? Wallahi inni la a'lamu ghadabaki min ridhaki. Katanya Rasulullah sama Aisyah, hai Aisyah, aku tahu loh kapan kamu lagi ngambek sama aku atau kapan kamu lagi seneng sama aku. Gimana itu? Qal in kunti alayya ghadba qulti wa rabbi Ibrahim wa in kunti alayya radiyah qulti wa rabbi Muhammad. Kalau kamu lagi marah, kamu akan bilang demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau kamu lagi senang sama saya, kamu bilang apa? Demi Tuhannya Muhammad. Qalat sadaqt lam ahjur illa ismak, katanya. Betul, aku sengaja nggak nyebut namamu. Padahal sama aja kan. Rabb Muhammad wa Rabb Ibrahim wahid. Jadi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sumpah dengan selain nama Allah syirkun asghar. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Syirik di sini bukan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam, bukan, tapi syirik asghar. Dan kafarahnya, apa kafarahnya kalau terlanjur bersumpah dengan selain menyebut nama Allah? Kafarahnya falyaqul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah kalau terlanjur, ya, kepleset misalnya lidahnya bersumpah dengan nama Allah, segera la ilaha illallah, ya. Allah sini bersumpah wal asr. Ada tiga qaul yang berkaitan dengan penafsiran ayat pertama ini. Al-qaulul awal annahu salatul asr, yaitu salat asar itu sendiri. Jadi Allah bersumpah dengan waktu salat asar. Aqsamallahu biha li fadliha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi tafutuhu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Kenapa salat asar yang dipilih? Karena keutamaannya. Jadi salat yang punya keistimewaan, waktunya di tengah-tengah. Ada yang bilang dialah yang dimaksud dengan salatul wusta. Ya. Hafidhu 'ala salawati wa salatul wusta. Ya. Disebut walaupun dia adalah bagian dari salat 5 waktu. Ya, takhsis, penyebutan secara khusus setelah disebut secara umum itu karena dia punya keistimewaan sehingga dia disebutkan lagi secara khusus.
Ada yang mengatakan salatul wusta adalah salatul asar. Ya. Sehingga itu alasan mereka yang mengatakan bahwa wal asar itu artinya waktu sholat asar. Jadi seakan-akan kalau dalam ilmu nahwu ada mudhaf ilaih. Ya, mudhaf sama mudhaf ilaih. Al asar di sini asluhu wa salatil asr. Gitu ya. Cuman salatnya nggak disebut. Wal asri. Wawnya wawul qasam tentunya ya. Waw, huruf waw yang digunakan untuk bersumpah. Ya, huruf waw itu macam-macam. Ada wawul ma'iyyah, ada wawul qasam, ada wawul atf, ada ya, macam-macam. Jadi di sini adalah huruf waw yang digunakan untuk bersumpah. Jadi kata benda setelahnya itu majrur. Wal asri. Ra-nya itu dikasrah. Bukan wal asru, bukan wal asr, tapi wal asri. Seperti orang bilang wallahi, harus hi. Nggak boleh wallahu. Kalau wallahu dia nggak jadi sumpah. Wallaha nggak jadi sumpah. Harus wallahi. Wa rabbil Ka'bah, wa rabbi Muhammad, wa rabbi Ibrahim. Wal fajri, wad duha. Kalau wad duha nggak bisa dikasrah karena dia mamnu' minas sarf. Tapi dia secara i'rab fi mahalli jar. Apalagi contohnya wal laili idza yaghsha wan nahari, semuanya ini sumpah semua ini ya. Wan nazi'ati al-gharqa wan nashitati nashta was sabihati, ini sumpah semua ini. Jadi Allah bebas bersumpah dengan apapun ya. Wasyamsi waduha syams wal qamari qamar wal laili wan nahar wad duha wal asr wal fajr. Banyak waktu-waktu yang digunakan oleh Allah sebagai media untuk bersumpah, yang itu pasti menunjukkan adanya keistimewaan pada ciptaan Allah yang Allah janjikan sebagai media untuk bersumpah. Jadi al-qaulul awal wal asr ay maksudnya adalah wa salatil asr, waktu salat asar. Al-qaulul tsani annahu al-'ashi, waktu petang secara umum. Petang itu artinya ya sore hari secara umum. Aqsama bihi kama aqsama bid-duha, sebagaimana Allah bersumpah dengan wad-duha, waktu duha. Apakah waktu duha itu waktu untuk sholat secara khusus? Tidak, tapi panjang dia waktunya ya. Dan yang menguatkan pendapat ini, wa yu'idu hadza qaulu Ubay bin Ka'ab, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil 'asr faqala aqsama rabbukum bi akhirin nahar. Ini didukung penafsiran yang kedua, bahwasanya yang dimaksud adalah waktu petang secara umum. Bukan sholat asarnya tapi waktunya. Kalau yang tadi adalah sholat asarnya. Kalau yang ini adalah waktu asarnya itu sendiri. Karena Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dimaksud dengan al-asr itu ya Rasulullah. Karena kalau kita rujuk ke kamus, al-asr itu bisa dimaknai dengan masa, waktu itu sendiri. Ya, waktu itu bisa, artinya al-asr, zaman. Cuman zaman yang mana? Pagi, siang, sore, malam, petang. Bisa juga dimaknai waktu asar atau sholat asar. Jadi ini semua tidak saling bertentangan, tidak, tapi adalah variatif. Jadi penafsiran perbedaan yang sifatnya variatif, bukan kontradiktif. Perbedaan penafsiran itu ada kalanya kontradiktif. Nah, kalau kontradiktif mesti yang benar salah satunya. Tapi kalau variatif bisa juga benar semua, nggak ada masalah. Wong secara bahasa juga nggak salah kok. Ya. Jadi Nabi ketika ditanya apa yang dimaksudkan al-asr,
Ya, ditanya begitu oleh Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, aqsama rabbukum bi akhirin nahar. Tuhan kalian bersumpah dengan akhir siang hari. Akhir dari siang hari adalah waktu petang, sore. Ya, karena siang itu batasannya dari subuh sampai maghrib, itu namanya siang. Siang secara syar'i ya. Jadi ada awalun nahar sampai zuhur, dari subuh sampai zuhur itu awalun nahar. Habis zuhur sampai maghrib itu namanya akhirun nahar, akhir siang. Al-qaulu tsalits annahu zaman. Pendapat yang ketiga, al-asr artinya zaman, masa, waktu secara umum. Ya. Demi masa. Jadi ada terjemahan demi masa, itu berarti dia mengikuti salah satu pendapat. Atau demi sholat asar, atau demi waktu petang. Baik. Summa ba'da hadzal qasam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusrin. Di sini Allah memulai dengan harf taukid. Ya. Inna, untuk menekankan. Sesungguhnya, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, al-insan itu adalah ismu jins, kata benda yang meliputi semua jenis. Selagi dia namanya insan, mau apapun latar belakang sosial, budaya, ras, ekonomi, jenis kelamin, usia, apapun, selagi dia masih masuk kategori insan, berarti dia tercakup oleh kata-kata al-insan. Ada alif lam yang di tengah dengan alif lam al-jinsiyah atau alif lam al-istighraqiyah. Seperti alhamdulillah, segala bentuk pujian, segala macam manusia. Sesungguhnya segala macam manusia. Ya. Laki, perempuan, tua, muda, kulit hitam, kulit putih, rambutnya keriting, rambutnya lurus, mau orang Eropa, Amerika, Asia, apapun. Pokoknya dia namanya manusia, bukan monyet. Dia namanya manusia. Ya. Lafi khusr, terkena ayat ini. Lamnya lamu taukid lagi. Lam yang untuk menekankan, dan itu sering disebutkan dalam Al-Quran, seperti nashhadu innaka la rasulullah, ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wa innaka la'ala. Jadi inna sama lam taukid itu sering digunakan dalam Al-Quran, ya, untuk menekankan dua kali. Di sini juga begitu. Innal insana lafi khusrin. Benar-benar, sesungguhnya segala macam manusia, seluruh umat manusia itu benar-benar berada dalam khusrin ay khasaratin. Dan pakai isim nakirah. Isim nakirah itu yang diakhiri pakai tanwin itu. Yang itu punya makna membesarkan sesuatu. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Khuluqin, pakai nakirah itu untuk litta'zim. Di sini juga innal insana lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian yang besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah tadi dengan, ada yang menafsirkan salat asar, ada yang menafsirkan apa? Waktunya, ada yang menafsirkan waktu itu secara umum, waktu petang atau waktu masa. Di antara hikmah kenapa Allah menjadikannya sebagai media untuk bersumpah, karena waktu itu penuh dengan keajaiban. Ya. Segala macam perubahan
semuanya terjadi dalam rentang waktu, betul? Tapi waktu itu nggak pernah berubah. Waktu itu nggak pernah berubah. Dia ngulang-ngulang aja dirinya, tapi semua perubahan terjadi pada rentang waktu. Aqsamallahu bid-dahr lima fihi min ajaibi qudratillah ad-dallati ala 'azamatihi. Ya, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang namanya waktu. Jadi waktu itu ciptaan Allah ya. Dan Allah tidak terkena dimensi waktu. Tidak kena. Makanya di antara nama Allah itu ada di surah Al-Hadid bagian awalnya. Huwal awwalu wal akhir. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Jadi di luar dimensi waktu Allah itu. Jadi waktu yang kita kenal itu makhluknya Allah. Allah tidak kena waktu. Karena dialah yang pertama dan tidak ada apa-apa sebelum dia. Dan dialah yang terakhir dan tidak ada apa-apa setelah dia. Jadi di luar waktu. Di luar waktu, di luar ruang yang kita kenal. Makanya nggak bisa dikiaskan. Akal kita nggak bisa menjangkau itu. Dan waktu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Waktu itu ada penandanya. Penandanya adalah silih bergantinya siang dan malam, ya. Matahari dan bulan. Wa min ayatihi wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahumus syamsu. Intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan silih bergantinya siang dan malam itu supaya kita mengetahui bilangan. Dan itu adalah perubahan yang menandai waktunya berganti. Tapi dia sendiri nggak ada perubahan, dia udah gitu itu. Yang berubah ini matahari tadi terbit terus tenggelam, bulannya. Nah, kalau nggak ada perubahan kita nggak tahu ini sudah hari keberapa, ini sudah tanggal berapa. Nah Allah kasih adanya perubahan-perubahan itu untuk menandai lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan ilmu hisab itu. Wa ala anna bani adam lafi halakatin wa nuqsanin. Artinya lafi khusrin itu bisa juga dimaknai benar-benar dalam kecelakaan, kekurangan, kerugian. Wala yajuzu lil 'abdi an yuqsim illa billah fa innal qasam bighairillahi syirkun. Baru setelah menjelaskan bahwa seluruh umat manusia itu benar-benar dalam kerugian, terancam untuk celaka, untuk binasa, Allah mengecualikan siapa yang tidak terkena ancaman ini. Illa, kecuali. Berarti kalau kita tidak mewujudkan ayat yang ketiga ini, kita kena ayat yang kedua. Karena kita kan manusia tuh. Ada yang bukan manusia di sini? Nah, ada manusia semua. Nah, siapapun itu, maka kalau kita tidak masuk kategori yang ketiga, kita adalah yang kedua. Ini seperti di surah At-Tin. Mirip banget. Ayat ini mirip banget. Ayat yang mana coba? Di surah At-Tin ayat yang mana yang mirip sama ayat yang ketiga ini? Ayo. Antum hafalkan dari awal. Laqad khalaqnal insana. Al-insan juga sama. Seluruh manusia, jenis manusia itu telah kami ciptakan fi ahsani taqwimin, dalam bentuk yang paling bagus, secara postur, secara penampilan. Ya, walaupun manusia itu macam-macam, ada yang ganteng, ada yang biasa, ada yang kurang, tapi tetap sak jelek-jeleknya manusia dibandingkan dengan kerbau, jelekan kerbau, ya. Dengan monyet, jelek monyet. Monyet yang paling ganteng sama manusia yang paling dianggap tidak ganteng tetap bagusan manusia kan, gitu loh.
Dan cara berjalannya juga paling mulia manusia. Allah tuh membagi makhluk yang melata di muka bumi yang berjalan itu jadi 3 cuman. Ya. Faminhum may yamshi ala batnihi. Ada yang berjalan di atas perutnya. Melata. Kayak ular, reptil dan semisalnya. Wa minhum may yamshi ala rijlaini. Ada di antara makhluk hidupnya itu yang jalannya di atas 2 kaki. Siapa coba selain manusia? Tidak ada. Ada. Gorila 4 kaki. Sesekali 2 kaki. Banyaknya 4 kaki. Coba aja gorila larinya gimana? King Kong, hayal nggak ada King Kong. Anu kebanyakan nonton film Hollywood itu. Maaf ya King Kong. Nggak ada. Manusia tok yang jalannya di atas, tegak di atas 2 kakinya. Wa minhum may yamshi ala 4. Dan ada lagi yang jalan di atas 4 kaki. Banyak itu yang 4 kaki. Jadi Allah memuliakan manusia ini secara penampilan. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami muliakan anak cucunya Adam itu. Cuman ada manusia yang tidak mau mensyukuri apa yang Allah berikan ini. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu." Maka kemudian kami kembalikan manusia itu, semua yang masuk kategori manusia itu, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Rugi kan? Celaka kan? Karena asfala safilin itu adalah neraka jahanam maksudnya. Jadi semua manusia yang sebetulnya adalah makhluk yang paling bagus penampilannya, yang secara umum itu dimuliakan oleh Allah karena diberi akal. Yang lain tidak dikasih akal. Makhluk yang kasat mata ini selain manusia nggak ada yang dikasih akal sama manusia. Dikasih otak ya. Jadi otak itu beda sama akal loh. Otak itu beda. Kambing punya otak, enak otaknya dimakan. Ya. Tapi nggak punya akal. Karena begitu akal itu dicabut, hilang sifat manusianya dia. Ya. Jadi Allah muliakan manusia ini dengan nikmatul akal ini, dengan cara berjalan yang tegak, penampilannya yang proporsional, ya, letak anggota badannya diciptakan sama Allah seperti itu. Dan Allah ciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kita manfaatkan. Wa hadza min takrimillah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manfaatkan semua yang ada di muka bumi. Selama nggak dilarang sama Allah, hukum asalnya manfaatin boleh. Berangkat dari ayat ini, asalkan tidak ada larangan untuk memanfaatkan zat tertentu, makhluk tertentu, maka dia boleh dimanfaatkan. Nggak usah dicari dalilnya. Ada nggak dalil yang melarang memakan binatang ini? Oh nggak ada. Ya hukum asalnya halal. Ya kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu. Oh dia menurut kaedah syariat binatang-binatang yang modelnya seperti ini itu dikiaskan ke situ, ya jangan dimakan. Ya. Ikan, antum nemu ikan di laut, ini ikan apa namanya? Udah makan enggak apa-apa. Namanya ikan hidupnya di laut atau di air, ya. Makan. Mau ikan buntal, mau ikan paus, mau ikan hiu, mau ikan kerapu, apapun namanya, ikan kan dia, ikan udah bismillah makan. Nah, intinya Allah memuliakan manusia dengan berbagai macam bentuk kemuliaan, tapi kalau tidak dibarengi dengan apa yang akan disebutkan dalam ayat ketiga ini, percuma dia jadi manusia. Karena ujung-ujungnya dia hanya akan menempati tempat paling rendah. Lafi khusrin thumma radadnahu asfala safilin. Yang dikecualikan mirip banget di surat ini, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Karena at-tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu bagian dari amal soleh. Ya.
Bagian dari amal soleh disebutkan ulang karena punya urgensi yang harus kita perhatikan. Ya, jadi menyebutkan apa yang sudah disebutkan secara umum, tapi disebutkan kembali secara khusus, itu termasuk uslub min asalibil Quran. Untuk memberikan atensi. Kalian perhatikan ya. Memang itu bagian dari amal soleh, ya. Bagian dari amal soleh. Tapi ini penting karena dia punya dampak yang signifikan. Karena amal soleh itu kan ada kalanya amal soleh untuk diri kita toh. Buat orang lain nggak ngefek apa-apa. Tapi kalau at-tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu bentuk dari amar ma'ruf. Yang ini manfaatnya nggak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi saudara kita. Ya. Jadi kalau amal soleh itu umum, ada yang untuk diri kita, ada yang untuk orang lain. Ini ditekankan oleh Allah di sini agar kita juga perhatian sama mengingatkan, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan bersabar istiqomah di atas kebenaran ini setelah beriman dan beramal. Jadi mutlak harus ada iman untuk menjadi manusia yang tidak celaka. Tanpa iman jelas sudah nasibnya. Ya, makanya di awal kajian kita bilang percuma jadi manusia kalau nggak beriman. Mending jadi tanah, ya. Mending jadi binatang. Betul. Bukan Anda yang ngomong, Allah yang bilang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi an'am lebih baik nggak dari manusia? Lebih baik. Allah bilang binatang tuh lebih sesat daripada orang kafir. Daripada orang-orang yang tidak mempergunakan fasilitas yang Allah berikan. Dan gara-gara itu mereka mendekam di Jahannam. Allah berkata di surah Al-A'raf 178. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah jadikan sebagian besar atau kebanyakan jin dan manusia itu sebagai penghuni Jahannam. Kenapa? Padahal tadi Allah muliakan manusia. Allah jadikan dia tegak, posturnya Masya Allah, penampilannya paling indah. Allah muliakan, dikasih akal. Allah siapkan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Diajari manusia apa-apa yang dia nggak pernah tahu sebelumnya. Dijadikannya manusia itu satu-satunya makhluk yang pandai berbicara. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu binatang, itu kambing dari lahir sampai mati tidak bisa ngomong tuh. Cuman mbak be. Semua kambing kayak gitu. Tapi manusia lahir bayi owek-owek dia. Setahun kemudian mulai dia ngomong. Siapa yang ngajari? Antum yang ngajarin ngomong? Hah? Ada pelajaran bahasa Indonesia tiap hari untuk anak-anak? Antum yang ngajarin? Nah, cara berkata-kata adalah subjek plus predikat plus objek. Diajarin gitu nggak? Tidak ada yang ngajari. Tiba-tiba dia bisa ngomong. Siapa yang ngajari? Allah yang ngajari. 'Allamahu al-bayan. Dia, Allah yang mengajarinya pandai berbicara. Ini kelebihannya manusia. Makanya kalau ada yang mendefinisikan manusia dalam bahasa Arab, al-insan hayawanun natiqun. Tahu artinya? Apa artinya? Hayawan itu makhluk hidup. Minal hayah, dibilang hayawan li'anna fihil hayah. Padanya ada sifat kehidupan. Cuman bedanya dia natiq, dia bisa berbicara. Yang lain-lain enggak, makanya dibilang bahimatul an'am. Mubham, enggak jelas maksudnya apa, cuman mbak, mau makan mbak, mau minum mbak, sakit juga mbak. Ini yang mana nih maksudnya apa? Enggak jelas. Ya namanya itulah bahimatul an'am. Dibilang al-ajma'. A'jami, gak jelas maksudnya apa. Manusia ini jelas. Nah, tapi dia gak pakai fasilitas ini. Makanya Allah laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa dia dijadikan sebagai mayoritas penghuni Jahannam? Lahum qulubun. Mereka
jin dan manusia diberi qulub, tempatnya akal. Tempatnya akal itu bukan di otak. Al-aqal fil qalb. Binasil ayat. Tapi ada hubungan sama otak. Lakin mahalluhu fil qalb. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi qulub, kalbu, tapi nggak dipakai untuk memahami. Ya, nggak dipakai untuk memahami. Jadi potensinya Allah kasih, tapi nggak dipakai sama dia. Walahum a'yunun, dan mereka juga diberi mata, sehat sempurna matanya, berfungsi sebetulnya, tapi nggak dipakai untuk sesuatu yang memanusiakan dia. Dia hanya fungsikan matanya itu seperti binatang memfungsikan matanya, tidak beda. Dia hanya fungsikan pendengarannya seperti binatang memfungsikan pendengarannya. Coba anak tanya antum. Binatang itu punya mata buat apa? Sebutkan. Jawab. Buat lihat apa? Objek apa yang dilihat sama binatang? Apa coba? Makanan, terus pasangan, terus minumnya apa, cari air di mana, terus bahaya duniawi semua tuh. Semua berkaitan dengan dunia, atau ada binatang merenungi. Wah, ini matahari. Sapi lihat matahari gitu. Merenung, alangkah besarnya engkau ciptaan Allah. Ada? Ada sapi begitu? Tidak ada. Ada sapi memikir, dia buka Al-Quran, dia baca, dia renungi, tadabbur. Tidak ada. Iya toh? Ini manusia juga kayak gitu. Sama nggak sama binatang? Sama. Manusia cuma mikirnya, bagaimana saya bisa mendapatkan makanan itu? Saya bisa minum, saya bisa tidur nyenyak, saya bisa hidup nyaman. Dunia tok yang dipikirin. Terus bedanya sama sapi apa? Bedanya sama kambing apa? Kalau dia nggak pernah memikirkan kecuali bagaimana dia bertahan hidup di dunia, lah bedanya apa sama kambing, sama sapi, sama onta, sama kerbau? Wah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Telinga ada. Mungkin lebih akurat tuh pendengarannya sebagian binatang daripada manusia. Ada frekuensi suara yang manusia nggak bisa dengar, binatang malah dengar. Ya. Tapi fungsinya apa telinga binatang? Ya cuma untuk hal-hal yang sifatnya duniawi murni, materi murni. Makanya di ayat makanya Allah bilang apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Karena an'am tidak dikasih qulub, nggak dikasihin akal. Yang ini telinga punya, mata punya, panca indera pun punya, plus akal kok sama pola tingkahnya sama binatang. Berarti lebih sesat ini. Betul nggak? Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaannya orang-orang kafir yang kau beri peringatan itu hai Muhammad seperti binatang gembalaan yang diteriak-teriakin oleh penggembalanya. Sapi, hati-hati, ada kereta mau lewat. Apa responnya sapi? Sapi kok embek? Di sini sapi suaranya embek gitu ya? Dia cuma dengar ada teriakan, tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari teriakan itu kan? Awas, jangan makan itu, haram yang itu. Memang dia peduli sama teriakan itu? Nah, ada peringatan, cuma tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, kalau manusia dikasih peringatan tidak terpengaruh, lebih sesat daripada sapi. Sejatinya manusia itu, Pak. Makanya perumpamaannya orang-orang kafir itu kata Allah, kamathalil ladzi yan'iq. Ya. Bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Seperti orang yang meneriakin binatang gembalaannya, binatangnya cuma mendengar teriakan aja, teriakan toh, cuman
Apa artinya teriakan ini? Bagaimana saya bisa ambil manfaat dari peringatan? Dia cuma dengar suara tapi tidak memahami esensi dari teriakan-teriakan itu untuk apa. Ya. Sama sapi itu atau bacain Al-Fatihah dia dengar. Kambing juga dengar. Cuma dia nggak paham apa Al-Fatihah ini apa. Ini yang dibaca surat apa. Nggak paham dia. Jadi kalau manusia itu seperti itu terhadap Al-Quran, terhadap peringatan, seperti itu terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, dia lewatkan begitu saja, ya percuma jadi manusia. Malah lebih berat nanti dia tanggung jawabnya. Kalau kambing, sapi, unta nggak masuk neraka, jadi tanah selesai. Manusia nggak bisa jadi tanah. Imma surga wa imma neraka. Ya. Makanya kalau nggak jadi orang beriman, bukan manusia itu. Menurut Allah ya. Percuma jadi manusia gitu loh. Semua kemuliaan manusia itu akan hilang total, bahkan dia akan lebih hina daripada binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Nah, iman ini yang mengangkat kita. Allah berfirman di ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang diberi keimanan dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Tidak sama. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan sedih, jangan lemah menghadapi musuh kalian, sedangkan kalianlah yang lebih tinggi dibanding mereka kalau kalian benar-benar beriman. Jadi orang beriman itu diangkat derajatnya. Orang yang tidak mau beriman itu Allah perumpamakan dengan umpama yang paling jelek dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf antum baca, atau dicatat ayatnya nggak apa-apa, ayatnya 100 berapa gitu. Satu 76 ya. Atau 175 176 karena satu rangkaian ya, satu pembahasan. Allah berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Coba engkau ceritakan kepada mereka wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahnya orang-orang yang atainahu ayatina, kami telah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya ay 'allamnahu ilma kitabillah, kami ajari sebetulnya ilmu dari kitabullah ya. Dia bisa pahami Al-Quran ini, dia punya ilmunya. Yang ini merupakan ilmu yang luar biasa sebetulnya. Fansalakha minha, kemudian dia menanggalkan dirinya dari ilmu ini. Allah memakai kata-kata insalah. Insalah itu melepaskan kulit. Coba bayangkan manusia paling ganteng, paling rupawan, atau perempuan paling cantik jelita di dunia ini, tapi dicopot kulitnya. Kayak apa dia? Mengerikan ya. Hilang tuh semua kecantikan dan ketampanan dia, betul? Nah, jadi keindahan kita tuh tipis sebenarnya di kulit toh. Ini kalau dikelupas kulitnya sama semua, ngeri semua mukanya nih di masjid ini. Ya, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik. Jadi Allah ungkapkan dengan istilah itu, fansalakha minha, seperti orang yang mengelupaskan kulitnya. Jadi menjijikkan kan penampilannya. Padahal Allah mengatakan apa? Walau syi'na fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka dia kemudian diikuti oleh syaitan dan menjadilah orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kalau kami menghendaki dan dia mau menerima
ilmu yang kami sebutkan dalam kitab kami ini, dia mau pahami Al-Quran, dia mau amalkan Al-Quran, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajatnya dengan Al-Quran ini. Ya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih memilih untuk nyungsep. Tahu nyungsep ya? Ya sudah, dia mau diangkat gini, ditegakkan biar mulia, enggak, saya milih saya nempel di tanah saja, nyungsep aja. Itu identik dengan menghinakan dirinya sendiri kan? Ya. Akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Allah kasih pilihan, kamu ikuti Al-Quran ini, kamu akan mulia, akan aku angkat derajatmu. Enggak, saya pilih nyungsep di tanah dan saya pilih ngikutin hawa nafsu. Kesimpulannya, famathaluhu kamathalil kalb. Seperti anjing, kata Allah. Orang-orang yang nggak mau menerima ayat-ayat Allah, tidak mau dimuliakan dengan Al-Quran, dan lebih memilih untuk mengikuti yang lain, itu seperti anjing. Yang bilang Allah, bukan Ustaz. Anak cuman kutip ayatnya. Antum baca surah Al-A'raf 175, 176. Ya. Jadi alangkah buruknya orang-orang yang tidak memfungsikan akalnya, tidak memfungsikan matanya, penglihatannya dan pendengarannya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka pasti rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq. Nah, kita ini karena iman kita ini ada pasang surutnya, ada naik turunnya, maka perlu adanya saling kerjasama, saling mengingatkan di antara kita. Dan itu kunci kemuliaan juga. Allah berfirman di ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk umat manusia. Kita ini umat terpaling baik ini. Orang beriman, umat paling baik kata Allah. Tapi syaratnya tu'minuna billah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tiga ini mesti kita jaga. Amar ma'ruf, nahi munkar, iman. Sama kayak di sini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, karena tawasau bil haq wa tawasau bis sabr bagian dari amar ma'ruf, nahi munkar. Ya. Menegur orang yang berbuat salah itu adalah kebenaran. Mengajak orang pada kebaikan itu juga bagian dari tawasau bil haq. Mengingatkan orang untuk sabar itu juga bagian dari amar ma'ruf. Karena perlu adanya kesabaran untuk tetap istiqomah, itu perlu kesabaran. Godaan itu datang lagi hilang, datang lagi yang lain, datang lagi. Kalau nggak sabar sekali nggak cukup sekali. Harus terus. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan melipat gandakan kesabaranmu. Nggak cukup sekali sabar, karena perintah itu juga perlu kesabaran. Sabar. Diperintah lagi besok, ya sabar lagi besoknya. Dilarang sekali, sabar. Ketemu larangan yang sama, jauhi lagi, sabar lagi, terus. Hadapin musibah juga perlu sabar. Oleh karena itu perlu senantiasa mengingatkan dalam al-haq dan juga dalam kesabaran. Kalau tidak begitu rugi. Ya, kalau nggak begitu celaka, binasa. Jadi ini adalah kunci keselamatan sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya tidak Allah turunkan hujjah kecuali surah ini, itu sudah cukup sebagai dalil wajibnya kita beriman, beramal saleh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.